Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua surat di Al-Quran yang paling tidak menggambarkan tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Yang pertama, di An-Nisa 34, yang kita sama-sama mungkin sudah tahu dan hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Maka di sini Allah memposisikan laki-laki menjadi qawwamah atau jadi seorang pemimpin bagi perempuan atau istri yang dinikahinya. Kemudian juga di Al-Quran surat At-Taubah ayat 71, Allah katakan, wa mu'minuna wa mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman sebagian adalah penolong bagi sebagian yang lain. Ada hubungan al-walayah di sini. Penolong, mitra laki-laki, penolong bagi perempuan, dan perempuan pun penolong bagi laki-laki. Demikian dalam pernikahan. Dalam keadaan normalnya, fungsi laki-laki adalah qawamah. Dan qawamah ini ada terus melekat bersama laki-laki, meskipun seluruh anggota keluarganya sudah mampu menjaga dirinya masing-masing. Meskipun anak-anak sudah besar, meskipun anak-anak sudah mandiri, sudah bisa mencari uang sendiri, sudah bekerja, sudah kuliah, tetap saja fungsi qawamah ini tidak hilang dari laki-laki. Ya, ini berbeda dengan al-walayah yang fungsinya saling menolong bagi seorang perempuan pada istri suaminya. Itu terjadi manakala suaminya berada dalam keadaan tidak memiliki kekuasaan untuk melakukannya, tidak memiliki kekuasaan untuk kemudian menjalankan perannya. Maka bisa jadi kita akan temui pernikahan-pernikahan, ikatan-ikatan cinta ini yang bertahan dengan peran yang bertukar. Karena imam kemudian ada dalam satu kondisi yang tidak bisa menjalankan perannya, entah mencari nafkah dan lain-lain, dan kemudian peran itu kemudian dijalankan oleh istrinya. Qawamahnya tetap melekat pada laki-laki, tapi di saat itu memang seorang perempuan sedang menjalankan peran awalayahnya atau peran penolong bagi laki-laki yang lain, penolong bagi suaminya. Apakah kemudian berubah atau berpindah beban ini dari seorang laki-laki pada perempuan? Tidak. Beban ini tetaplah milik seorang laki-laki. Ketika kita memutuskan menikah, menjadi seorang suami, dan kemudian menjadi segala macam peran sebagai seorang imam, maka perannya tetap pada diri laki-laki. Ketika laki-laki ini sudah keluar dari persoalannya, sudah mampu lagi menjalankan perannya, maka peran qawamah ini dikembalikan lagi pada laki-laki dalam pernikahannya. Ini artinya apa? Ini harus kita sama-sama pahami juga. Kalau kita melihat atau kondisi yang membuat pernikahan kita untuk sementara bertukar peran, bukan berarti laki-laki kemudian boleh kemudian bermalas-malasan, boleh kemudian berserah dalam arti menyerah atas keadaan, atau kemudian bukan berarti laki-laki juga boleh kemudian membuat berpindahnya beban. Ya sudah, biarkan saja istriku yang menyelesaikan semuanya, ya, dan dibiarkan terus. Tapi laki-laki harus berusaha dengan seikhtiar mungkin, dengan seoptimal mungkin, untuk kemudian mengembalikan perannya dalam pernikahan sebagai qawamah. Paling tidak, tugas qawamah adalah penafkahan, pembiayaan pernikahan. Dan pembiayaan pernikahan salah satunya bicara tentang nafkah, pangan, sandang, papan. Itu mungkin yang bisa kita pelajari hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.